Hai semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi IPS kelas 7 tema 4 tentang pemberdayaan masyarakat. Mari kita mulai dengan sejarah lokal. Tahukah kalian bahwa keberagaman masyarakat Indonesia tidak terlepas dari pengaruh tokoh panutan di tingkat lokal? Nah, contoh tokoh tersebut adalah Sultan Huku, Ratu Kalinyamat, Laksamana Malahayati, dan Syarif Abdurrahman. Nah, kita akan bahas satu persatu ya untuk tokoh ini. Selanjutnya, Laksamana Malahayati. Kerajaan Aceh punya sosok laksamana wanita bernama Keum Malahayati. Keberadaan Keum Malahayati tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi juga di literatur barat, seperti Belanda, Inggris, Portugis, dan Prancis. Beliau adalah laksamana wanita pertama di dunia modern. Nah, konflik antara Aceh dan Portugis itu sudah terus berlanjut hingga akhir seperempat abad ke-17 dari abad ke-16. Pada konflik tersebut, tokoh yang paling heroik adalah Keum Malahayati. Keum Malahayati oleh warga setempat, yaitu orang Aceh, dikenal dengan Malahayati atau Hayati. Keum Malahayati merupakan wanita yang mempunyai pangkat laksamana kerajaan Aceh. Beliau memimpin armada laut kerajaan Aceh pada masa Sultan Alaidin Riayat Shah Al-Mukminul, yaitu pada tahun 1589 sampai 1604. Sebelum menjabat sebagai laksamana, Keum Malahayati memimpin pasukan wanita. Pasukan ini terdiri dari wanita yang suaminya gugur di medan perang saat peperangan antara Aceh dan Portugis. Pasukan wanita yang disebut Inong Bale ini mendapat pangkalan berupa benteng kota Inong Bale. Keum Malahayati memimpin 2.000 sampai 3.500 lebih pasukan. Semasa laksamana Keum Malahayati, kapal perang dan pasukan gajah menjadi kekuatan utama angkatan perang kerajaan Aceh. Kekuatan Keum Malahayati sebagai seorang laksamana diuji ketika kerajaan Aceh mendapat interaksi dari Belanda. Kapal Belanda yang bernama De Leeuw dan De Leeuwin pada tanggal 21 Juni 1599 berlabuh di ibu kota kerajaan Aceh. Cornelis de Houtman dan Frederik de Houtman yang merupakan dua bersaudara masing-masing memimpin kedua kapal tersebut. Kapal Belanda tersebut disambut baik oleh kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh berharap mendapatkan kerjasama yang baik untuk perdagangan lada. Namun, rupanya kapal Belanda tersebut hendak mengacau di kerajaan Aceh. Laksamana Keum Malahayati menggagalkan upaya Belanda tersebut. Menurut cerita, Cornelis de Houtman tewas dibunuh oleh Keum Malahayati dalam duel 1 lawan 1 di geladak kapal. Sedangkan Frederik de Houtman menjadi tahanan kerajaan Aceh. Di samping sebagai laksamana yang cerdas, Keum Malahayati juga memegang jabatan sebagai troop commander. Jabatan lain yang dipegang juga adalah diplomat. Ia menjadi diplomat ulung dan bertanggung jawab atas kendali hubungan luar negeri. Saat pembentukan pasukan armada Inong Bale, Keum Malahayati pernah bersumpah di hadapan Sultan atas nama Tuhan. Ia akan berjuang melawan musuh-musuh dari kerajaan Aceh sampai titik darah penghabisan. Keum Malahayati melaksanakan sumpah tersebut hingga akhirnya gugur di medan pertempuran yang dimenangkan oleh Aceh. Dharma Wangsa, Keum Malahayati dan pasukannya berhasil melawan Portugis dan mengusirnya dalam pertempuran di Teluk Krewung Raya. Keum Malahayati gugur dan dimakamkan di lereng bukit Kota Dalam, yaitu pada sebuah bukit terlarang di desa Nelayan. Para penulis dari dunia barat menjulukinya sebagai The Guardian of Aceh Kingdom, dan sosok Malahayati masuk ke dalam jajaran 7 Warlord Women in the World, dan juga sebagai Best Female Warrior at all time. Nah ya, mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.